Oke, masih di um, Hi Friend Yusung ya dan di ingatan baik seperti janji kami kalau Anda bersama-sama saya di feed atau ngintip-ngintip story-nya akan ada obrolan spesial buat hari ini ingatan baik bersama dengan eh, Bung Tanta Ginting. Insinyur Tanta Ginting ya. Sudah terhubung melalui Halo, aplikasi Zoom. Senang banget sama sapa dulu. Bung Tanta apa kabar? Sharon juga baik udah di line. sekali. Kalian apa kabar Aduh, semua di sana? yes, puji Tuhan. Awesome, Senang banget awesome. ini. Ini jadi berkat Ya, yang luar biasa karena sudah diluangkan waktunya untuk bisa bareng-bareng di sini, Gus ya. Again, amin. ingat Yes. baik itu adalah ruang ngobrol kita buat ingat-ingat hal indah yang Tuhan kerjain dalam hidup kita, Gus ya. Jadi hari ini spesial banget karena kita kedatangan seorang aktor berbakat yang wajahnya pasti udah sering nongol buat Anda yang movie lovers ya di layar kaca dan film Indonesia. Yuk, siapa lagi kalau bukan Bung Tanta Ginting yang tadi kita Halo mention ya. semuanya. Oke, Yay! well, Bung, apa Ya, namanya? Ini satu pertanyaan dikit aja sih. ya. Mungkin kalau saya sih kan mau bacain profilnya, cuman eh, Mm-mm. di Indonesia, Bung Tanta kan pernah tinggal di Indonesia ya, waktu kecil. Karena kan Ini terus kemudian move ke Amerika ya, betul waktu saya ya. baca. Nah, itu ada nggak sih kayak kenangan waktu kecil yang unforgettable mungkin? Wah, banyak banget ya. Banyak ya? Unforgettable. Unforgettable. Apa ya? Sip. Mm-mm. Yang pastinya sih yang Heeh. aku dari my earliest, dari Mhm. ingatan paling awal tuh selalu Mhm. um, ada hubungannya dengan gereja, sekolah minggu, sama Mhm. performing, sama Oh, aku oke. tuh suka menghibur orang dengan Mhm. cara menarik lah, Mhm. atau nyanyi. Terus dari kecil juga udah sering banget belajar alat musik, dari Mhm. gitar, drum. Kita kan kalau orang Medan kan, kalau misalnya aku tuh kecil tuh di Palembang. Nah, Mhm. kita tuh sering banget kedatangan saudara-saudara yang merantau dari Medan Mhm. ke Palembang untuk mendapatkan eh, apa education yang lebih Mhm. better gitu dari kampungnya. Nah, Mhm. banyak dari anak-anak muda itu tinggal di rumah. Nah, Mhm. mereka tuh yang pertama kali mengekspos aku dengan musik karena mereka pasti Mhm. sering nongkrong main gitar malam-malam tuh sering Mhm. nyanyi bareng. Kebanyakan juga nyanyi-nyanyi itu lagu-lagu gereja. Nah, itu tuh di situ aku curi-curi waktu untuk minjem gitar mereka belajar. Mhm. Nah, tapi aku emang em, nggak pernah secara official, secara Mhm. proper belajar musik karena menurut Mhm. menurut keluarga aku juga pada saat itu ya ini cuma hobi-hobi aja gitu. Jadi dari kecil emang Oke. udah Senang itu ya? aja tuh environment aku tuh di dunia seni dan dunia Aha. pelayanan biasanya. Karena bapak juga bokap juga aktif banget di gereja, dia yang salah Mhm. satu pem- yang membangun gereja Batakaru Protestan di Palembang Mhm. juga. Jadi emang aku udah itu masa kecil aku lah yang ada di Yes. ingatan aku. Selalu Oke, itu aja. well. Iya. Bung Tanta ini dari Batak Karo, ya kan? Lalu Mm-mm. move di Amerika Serikat bersama family ya di tahun 94. Iya, Bung Tanta ya. Ya, pertama Sekolah cuma di anak-anaknya doang. ya, oke. Lalu Orang tuanya setelah baru mm, orang tua bolak-balik baru for good tuh di 2000 deh kalau nggak salah. oke, Ya, yes. 99 atau 2000. Sebelumnya cuma Mhm. anak-anaknya doang karena tadi kita tuh cuma pengen sekolah aja rencananya. Mhm. Ngambil Di SMA, Orange High kuliah. School, California ya. Ya, Ngintip-ngintip betul di Orange profilnya Hills. nih. Terus kuliahnya di The Fry University, jurusan DeVry Teknik University. Elektronika. Keren loh. Yes, electrical As engine, insinyur electric. juga pernah Yes. di dua perusahaan ya Bung ya, di Amerika Ya, ya. betul. Di Northrop Grumman Space Technology, maafkan kalau ini belibet ya, nok sebutnya. Lalu ada juga robotik quantum di Amerika, tuh keren ya. Yes. Ada Ya, bergabung jadi di band bernama Forwall, bener nggak sih? betul. Ah, udah Ya, bikin album juga di Lifetime.
eh, album Lifetime di 2007, lalu kemudian 2008 memutuskan untuk kembali ke Indo, which is nggak dikasih izin sama parent ya. Tante ya awalnya sempet ya awalnya ya. selalu. Mm-mm. Karena aku di sana Tapi udah hidupnya mm-mm, udah santai banget, udah maksudnya udah mapan mm-mm. banget untuk Yes, di sana ya. ukuran anak umur Mm-mm, segitu. Aku udah kerjanya udah bagus di mhm. bidang engineering Yes. di perusahaan yang besar. Jadi sebenarnya ya emang rada membingungkan juga untuk aku tiba-tiba pengen pulang ke Indonesia. Mm-mm. Makanya Oh, nggak boleh nggak disetujui sih sama orang behind the tua. scene-nya kayak mana sih, Bung Tanta kok bisa tiba-tiba memutuskan untuk pulang gitu? Apakah ada yang dipertimbangkan cukup panjang begitu atau Lumayan eh, sih. Jadi aku mm-mm, tuh sempet 2000 sempet 10 tahun nggak pulang ke Indonesia. Jadi mhm, dari 94 tuh baru 2004 pertama kali aku pulang ke Indonesia. mhm, Dan itu pulang untuk pelayanan. Jadi pertama kali pulang ke Indonesia setelah 10 tahun itu untuk pelayanan di daerah timur Indonesia. mhm, Nah di situ di pelayanan itu aku eh, bergerak di bidang musiknya, ya aku main mhm, drum di situ sama sama kadang jadi worship leader juga, kadang em, main drama juga. Nah itu mhm. yang bikin aku waktu itu 2004 itu kepikiran, wah kok sepertinya Oh, Indonesia menyenangkan ya, gitu. oke, yes, Terus yes. bertemu dengan teman-teman pelayanan yang juga bergerak di dunia entertainment sekuler Mhm, di Jakarta. Mereka menunjukkan nih kalau misalnya di dunia entertainment Indonesia tuh seperti ini gitu. Nah itu yang mhm. bikin aku jadi kepikiran. Wah kayaknya, Oke. dan kayak merasa ada panggilan kayak ngomong Mhm, kayaknya lo harus coba di Indonesia deh gitu. mhm, Itu yang akhirnya bikin mhm, aku eh, membuat keputusan kayaknya selama 4 tahun ke depan, pokoknya selama beberapa tahun ke depan mhm, aku ingin mempersiapkan diriku untuk pulang ke Indonesia gitu. Jadi mhm, selama aku kerja di yang di space technology sama robotik itu, mhm. paginya aku jadi engineer, malamnya aku jadi musisi karena aku kepikiran aku mau pulang ke Indonesia, mau bawa band aku Farewell ini gitu ke Mhm, Indonesia mhm. gitu. Wes. Nah, di Oke. 2008 aku ketemu Mhm. Mm-mm, Tanta. Dia betul. satu-satunya Ah, orang yang aha, panggil Phil Pringle mhm. dibawain itu kentang goreng itu betul-betul orang dijadiin Phil Pringle atau apa apa Pringles Yang kentang yang Pringles yang gede itu yang mereka jadi nge-host ya, MC waktu nge-host ya. itu yang nge-host di Iya situ iya iya. ketemu Tanta Oke. dia nge-host Phil Pringle yang datang itu kentang itu Iya, Pringles. jadi si apa Mhm, aku kepikiran haruslah mhm. bikin lucu-lucuan nih, harus ada Iya, masuk iya. nih kotak Mhm, apa kentang, tapi dia nggak apa-apa kan gitu. Gak apa-apa dia mhm, happy mhm, aja gitu. Ternyata dia happy happy aja, ketawa, ya udah kayak kita kita ini kita masukin mhm, apa namanya itu potato chips Pringles. mhm. Iya, iya, Pringles iya. itu bawa Oke. gitu terus Ya. baru Ah, Phil iya jadi Pringle-nya datang gitu. itu salah satu yang bikin aku mau pulang ke Indonesia juga, karena Mhm. kebebasan berkeseniannya itu lebih Berkesenian. lebih lebih menyenangkan lah gitu, lebih nggak Kayak ada. ketemu habitat gitu ya. Ya, Iya. dan nggak dan waktu itu 2008 itu Mhm, di Indonesia tuh lagi eh, naik-naiknya dunia entertainment Indonesia, mhm. termasuk Yes, juga Oh, setuju. termasuk juga pelayanan juga, Mhm. ya. musik, film. Nah itu yang Ya. bikin aku jadi akhirnya betah di Indonesia, karena ternyata ya kayak aku bilang tadi, my Mhm, earliest memory, mhm. ingatan aku yang paling jauh itu selalu ada hubungannya dengan kesenian gitu. Jadi Seni. waktu aku Mhm, masuk ke dunia entertainment di Indonesia, kayak kepanggil lagi tuh muscle memory aku, otot-otot mhm, apa otot-otot seni aku tiba-tiba bergejolak mhm. semua dan merasa kayak Hidup this is where I lagi. belong. Iya, hidup lagi, kayak dipanggil lagi, Wes. kayak Mhm. karena kan itu yang paling susah ya, untuk Yes, kita manusia itu, kita tuh semua pasti punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan ya, masing-masing. betul. Yang paling sulit itu di saat kita udah tahu kelebihan kita tapi kita berada di tempat yang salah. Mhm. Betul. Ya, Nah, itu Betul yang banget. akhirnya bikin kita Sengsara frustrasi, itu.
Ya, Ada yes. yang bikin kita jadi stres. Nah, itu Ya. yang sebenarnya PR terbesar kita sebagai manusia adalah untuk terus melangkah, berjalan Mhm. dan mencari di mana tempat kita seharusnya gitu. Ya. Dan Habitat ya untungnya kalau aku saya boleh pinjem ya, Bung Tanta ya. Habitat. kenapa? Ya, Habitat. habitatnya kita karena ikan nggak mungkin bisa ditaruh di taman kan. Iya, Dia harus di keren. kolam gitu loh. Mhm, mhm, Jadi mau gimana pun juga mungkin kita bisa bikin kolam kecil di taman untuk ikannya bisa mhm. ini, tapi dia nggak akan tumbuh menjadi apa besar seperti potensinya dia lah gitu. Betul, Iya. Yang seharusnya betul. potensinya dia yang seharusnya gitu. Jadi kalau kita emang Mhm, habitatnya di seni, mhm, ya kita harus cari habitat kita itu gitu. Dan tapi emang PR PR sebelumnya adalah ya untuk mencari iya. tahu sebenarnya Mhm. identitas kita itu siapa gitu kan. Itu Yes. Yes. yang sulit juga. Bisa Jadi ya diidentifikasi. dua langkah yang penting untuk kita hidup itu sih menurut aku manusia adalah Yes. ya satu mencari tahu identitas kita, siapa Mhm, kita sebenarnya, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Di saat kita udah tahu, oh ternyata aku adalah musisi, ternyata aku adalah aktor, mhm, baru kita PR keduanya mencari habitat kita yang sebenarnya gitu. Disitulah baru kita akan bisa tumbuh besar mhm. mencapai potensi kita yang lebih lebih Betul. matang lah gitu. Itu Yes. yang aku rasakan. Jadi Mhm, aku harus jauh-jauh mencari ke Indonesia gitu dari Amerika mhm, untuk mencari habitat aku sebenarnya. mhm, Karena mhm. ternyata dunia Awesome. entertainment di Amerika pun bukan habitat aku karena aku udah mencoba itu selama selama 5 tahun juga gitu berkesenian Mhm, di Amerika ternyata nggak bukan di situ tempatnya gitu dan mhm. Padahal your dream kan Broadway. Remember we used to talk about that. nah tapi sebenarnya Broadway is later on setelah aku di Indonesia. Oh gitu ya. Yang Karena kan aku soalnya terekspos. kenapa kita bicara Road Broadway itu karena waktu itu kita ketemu aku udah 2012 nih ya. Ya. Mhm. 2012 gue main ke Ancol sama sepupu gue. Terus abis itu Ya. main ke Ancol nonton lah ada Laskar Pelangi yuk nonton yuk Ya. musik gitu nonton Ah. begitu nonton gue kan pada duduk di tribun tuh tiba-tiba gue lihat ini orang kok aku kenal ya kok aku kenal Saya gitu. pertama kali lihat adalah karena Laskar Pelangi, makanya, ya ampun keren, seru kan. Padahal ada beberapa yang Yes. kita kenal, tapi ya apa yang berkesan adalah pertama itu. Ya, Iya, karena makanya, aku yang ngebuka ngebuka show-nya kan, aku yang opening Iya show-nya, monolog dengan monolog. Jadi dan musikalitas aku baru 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 terekspos di tahun 2010. 9, Pertama 10. kali aku Oke. pertama dari 2009 persiapannya, Mhm. 2010 show-nya. 10 yang launching. Gita Cinta the Musical itu pertama Ya. kalinya aku masuk ke dunia entertainment secara profesional. Mhm. Nah, that's where all begins lah gitu. Ya. Disitulah semuanya bermula. Di tapi mana Tanta aku Mhm. you know what dulu aku kalau denger Indonesian punya musical aku jujur aku meremehkan Mhm. karena kayak gimana lah gitu but after Laskar Pelangi Nah, I went through every single musical sampai yang waktu kamu buat produksi musical juga yang di waktu COVID kan Mhm. COVID, Indonesia Kaya. yes Hmm, online. yang Mhm. online Ya. itu aku yang ngikutin itu satu-satu. Kalau nggak salah, Ya, 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 ya. salah satunya Mhm. yang paling jelas itu adalah Lutung Kesarung. Sangkuriang, You played Sangkuriang. that. Sanggup ya. Sangkuriang, betul-betul Iya, ya. Sangkuriang. Kalau Sangkuriang aku ngedirect, aku jadi Ya, sutradaranya sih. direkturnya. Aku nggak main, aku Terus cuma sutradara dan Mhm. dia yang ngebuat ininya lah. Karena kita cuma boleh di rumah doang kan. Jadi kita bikinnya Karena di rumah iya. waktu temen. COVID ya. Mhm. Kita bikin di rumah temen. Indonesia kayak punya program di Mhm. rumah musikal di rumah aja ya udah kita ikutan dan kita bikin waktu itu karena ya nggak bisa ngapa-ngapain semakin Mhm. dikekang kayak gitu kita otak kreatifnya semakin menjadi-jadi apa dibikin Ya. gitu. Kan seniman kan gitu semakin kena tekanan Iya. semakin nggak Iya, bisa bener. Berkembang. bekerja semakin kreatif otaknya. Iya itu Iya. meledak.
Ya, Gareth, Gitu. Bung Tata kalau saya lihat ya dari 2008 ke 2009 itu kalau lihat secara angka kan sepertinya sangat singkat ya karena memang Ya, ketemu habitat jadi langsung 2008 memutuskan apa namanya memutuskan ke Indonesia terus langsung bisa kesamber di Gita Cinta The Musical terus ada musikal Laskar Pelangi yang tadi sempat diceritain Ali Topan The Musical juga kan ya. betul. Nah, itu kan Iya, betul. singkat atau termasuk singkat atau cukup lama ini kalau lihat apa perjuangannya enggak ya? Kayaknya singkat ya. Sebenarnya waktu 2008 kan yang aku Mhm. jajaki itu sebenarnya dunia musik. Oh, right. Em, Mhm. tujuan aku tuh mencoba untuk masuk ke industri musik. Mhm. Sorry. Nah, tapi waktu itu em, genre musik yang aku bawa dari Amerika tuh bukan yang genre musik yang lagi menjual di Indonesia gitu. Mhm. Jadi Mhm. pada saat itu lumayan lumayan kerasa lama karena kayak aku mencoba itu di dunia Mhm. musik tapi nggak ada yang terima. Mhm. Minta bantuan teman-teman yang udah eh, besar namanya di dunia musik juga ternyata mereka juga lagi tidak berkutik di dunia musik. Mhm. Pada saat itu terasa lama sampai akhirnya juga itu juga nggak sengaja. Intinya pada saat itu aku keep on I kept on moving lah. Aku selalu bergerak. Mhm. Aku selalu Ya. mencari kesempatan, selalu mencari Mhm. namanya celah untuk aku bisa terus berkarya gitu. Yang Mhm. akhirnya setelah aku uh, ketemu beberapa orang, ketemu koneksi, link dan Mhm. kenalan-kenalan gitu, salah satunya memberikan informasi audisi atau casting untuk Kita Cinta the Mhm. Musical. Ya. Jadi akhirnya jadi terasa seperti pendek karena emang nggak sengaja aja aku mendaftar, bukan nggak sengaja sih, karena emang aku Mhm. menempatkan diri aku untuk selalu bergerak gitu. Mungkin kalau Mhm. aku tadi nggak seaktif itu untuk mencari celah kesempatan, mungkin akan lebih lama lagi ya. Tapi Mhm. untuk kita nggak melakukan apa-apa selama hampir setahun itu Mhm. lama sih. Apalagi apa yang kita Oke. mencoba untuk ciptakan nggak diterima orang gitu Mhm. kan, musik yang kita coba presentasikan ke publik Indonesia tapi mereka tidak terima, itu kayak masa ini besok gue akan ditolak lagi sih, masa besok gue Mhm. musiknya nggak laku lagi sih, itu sih akan terasa sangat lama ya. Tapi Mhm. aku nggak berhenti, aku terus Ya. bergerak, kenalan sini, nawarin musiknya ke sini, Mhm. memperkenalkan em, kemampuan aku di dunia entertainment Mhm. kemanapun gitu, yang akhirnya ada yang melirik dan Mhm. memberikan just a simple information gitu tentang casting, yang akhirnya aku melihat itu sebagai opportunity Mhm. dan aku ambil kesempatan itu gitu. Dan ternyata emang di situ eh, langkah yang harus aku ambil gitu. Dan Mhm. and I and thank God ya, I was blessed Mhm. gitu with Yes. this apa namanya, friends around me Mhm. yang mau membantu gitu. Tapi ya emang kita juga harus tulus juga, Ya. kerjanya Yes. harus serius juga, karena Mhm. once you do that, people will see kan, orang bakalan bisa Ya. ngelihat dan orang bisa merasakan passionnya kita gitu Mhm. di apa yang kita ingin lakukan. Dan Yes. saat itu pasti akan ada aja sih bantuan, dan jangan lupa berdoa juga karena itu juga penting. Di saat kita berdoa, kita Mhm. mungkin orang mikirnya apa sih doa cuma ngomong doang Mhm. sama sama Tuhan, tapi kayak nggak pernah dengerin, nggak cuma itu gitu. Mhm. Itu kayak doa itu kayak kayak uh, mantra yang bikin seluruh uh, molekul di tubuh kita tuh Mhm. jadi satu tujuan gitu. Yes. Kayak kita punya satu fokus, Mhm. kita mempercayai apa yang kita doakan, apa yang kita kasih ke Tuhan. Setidaknya semua semua bagian tubuh kita tuh udah sini bersinergi nih untuk apa Mhm. yang kita inginkan. Habis itu ya tinggal tunggu waktunya Tuhan aja. Di saat Tuhan bilang ini waktu kamu untuk Ya. bekerja, nggak akan ada yang bisa berhenti, nggak akan ada yang bisa Yes. stopin. Setuju. Jadi artinya di apa di perjalanan karir Bung Tanta ini bisa dibilang
momen ini Bung Tanta ngerasa bahwa wah ini kalau enggak Tuhan yang ikut kerja kayaknya enggak deh gitu. Sempat Iya bukan betul. sempat tapi mikirnya ke sana ya berarti ya. Iya nggak sih? Karena Mhm, dari awal pun ya itu mhm, yang bikin aku punya pemikiran untuk pindah ke Indonesia pertama pun dan mhm, ngepersu mhm. mengejar Yes. karir di dunia entertainment pun ya gara-gara pelayanan itu dan ada Mhm. bisikan yang menurut aku ya it's God's voice, itu ada suara Ya. Tuhan yang bilang kayak Anta harus nyoba di Indonesia deh gitu. Nah kadang-kadang kita Mhm, yang nggak berani atau nggak mau dengar itu gitu atau kita mhm, kurang sensitif mhm. dengan suara itu gitu. Tapi kadang gitu kasihnya itu cuman clue doang kan kayak pulang deh. Ya. Ah, maksudnya pulangnya terus ngapain gitu. Mhm, Cuma kan mhm, ya mhm, kita kan dikasih free will ya, kita dikasih kesempatan yang mhm, bebas untuk memilih jalan-jalan kita. Kita basically kadang-kadang tuh cuma dikasih tahu pintunya, tapi kita sendiri yang mhm. harus membuka dan masuk ke dalam gitu. Nah itu yang kadang-kadang Okay, got it. orang nggak ngeh tuh, kadang-kadang orang malah Mhm. kayak ah bukain dong pintunya, dorongin dong guanya gitu. Nggak bisa Iya, iya, males, kita iya. nggak bisa males. Kita berkat Tuhan tuh melimpah banget, banyak banget, kiri kanan tuh Mhm, selalu ada berkat Tuhan yang menunggu untuk kita terima gitu. Cuma kadang-kadang kita tuh mhm, males, kita tuh mhm, nggak mau. Yang bikin kita akhirnya sukses tuh ya karena kemauan kita gitu. Kita mau sukses atau mhm, enggak, karena Tuhan tuh udah siap mhm. bantu. Cuma kalau kita nggak mau gerak juga, Ya. ya kita kan bukan puppet, kita bukan boneka gitu. Kita dikasih otak, dikasih ke Mhm, pemikiran, dikasih hati, itu ada tujuannya gitu, dan tujuannya ya untuk kita bisa memilih dan apa, menentukan gitu jalan mhm, kita tuh ke depan tuh mau apa. Kalau kita males ya Tuhan juga susah mau ngapain gitu. mhm. Mau ngasih emas, batang emas di depan mata kita, kalau kita malas untuk ngejualnya ya kita cuma punya batang emas dan emas itu nggak akan berharga, nggak ada Iya. harganya Yes. untuk hidup kita. Jadi Wow. tetap we have to keep on moving, kita harus tetap berjalan, kita harus angkat si batang emas itu, kita harus cari tahu di mana batang emas ini bisa menjadi sebuah barang yang berharga gitu. Kita semua tuh Iya. berharga, Mhm, kita semua tuh berharga. Cuma kita harus iya, cari tahu di mana harus menempatkan diri kita. iya. Karena kalau kita So, punya Wow. ya satu barang yang Iya, iya. berharga tapi nggak question, dia apa-apain, Mhm, nggak akan mau. pertanyaan. Ya, mhm, Itu kan tadi awal kan your parents nggak setuju, ya, but you made the walk anyways gitu loh. yes. Buat langkah itu anyways gitu. How did you convince your parents gitu kan? Karena suara Tuhan, tapi juga ada suara parents kan. And Hmm. anyways, kita kan juga diajar untuk bisa submission because obey. our submission Menghormati, also determines Mhm, ya mhm. itu kan buat kita diberkati kan. So what Pak, happened? what sebenarnya kan apa yang orang tua lakukan itu kan untuk kita based on their experience, Mhm, based on their knowledge gitu, mhm, berdasarkan pengetahuan mereka, berdasarkan pengalaman mereka. Di saat anak yang ingin memilih jalan yang mereka nggak ngerti, mereka pasti nggak akan menyetujui itu, sesimpel itu aja gitu. Jadi banyak mhm. orang tua, bahkan nanti ya kita semua orang tua pasti ngelihat kalau anaknya memilih jalan yang kita nggak ngerti, kita pasti akan, weh tunggu 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 ngapain? Mau ngapain? Udah jadi ini aja yang papa tahu, Mhm. yang mama tahu. Karena apa? Karena kalau kamu nanti ada apa-apa, papa bisa ngerti ngebantunya. Sebenarnya Mhm. sesimpel itu. Cuma Yes. kadang-kadang ya communication-nya kan berbeda. Communication-nya lebih Ya, kayak nggak usah lah, kayak semuanya cuma larangan, larangan. Mhm, Nah, apa yang aku lakukan adalah em, ya bersyukurnya waktu itu my mom, mama aku mau eh, menengahi lah gitu antara mhm, sama bokap. Dan aku juga nggak cuma serta-merta hanya memberikan keinginan aku, tapi juga aku menunjukkan langkah aku tuh mau ngapain aja, membuat mereka mengerti. Oh, aku mhm. mau pulang ke Indonesia tuh aku mau dunia entertainment. Oke, terus mereka bilang, udah pasti mereka nggak akan ngerti karena mereka bukan dari dunia entertainment. Yang mereka tahu Mhm, dunia entertainment ya, itu gelap, dunia entertainment itu mengerikan, mhm, dan ya udah aku tunjukin bahwa anak-anak muda kalau ingin berkarya
itu lebih banyak suksesnya itu di dunia entertainment. Karena apa? Karena kalau di kantor ada hierarki yang harus Lewati. apa namanya, harus dilewati, dan Mhm. ada langkah-langkah jabatan dan segala macam, Ya. dan it takes time. Dan aku bilang aku Mhm. nggak mau udah setua kalian baru bisa menikmatinya gitu loh, baru bisa menikmati hidup gitu. Aku mau pas muda menikmati hidup, tuanya ntar mau kerja ya nggak apa-apa gitu. Karena apa? Ya Mhm. udah, mendingan kalau udah tua nggak bisa bergerak ya mendingan di rumah dan ngerjain sesuatu yang aku bisa kerjain. Karena aku pengen jalan-jalan, pengen gerak dan melakukan hal yang aktif di saat aku masih bisa aktif, di saat badan aku Ya, masih kuat gitu. Produktif ya. Produktif. ya. Banyak orang kan gitu, Ah. banyak orang yang bilang ini pemahaman yang mungkin kebalik sama orang ya. Orang kan banyak bilang Mhm. di saat muda kita kerja, tua baru kita santai-santai. Aku justru nggak mau Mhm. gitu. Karena apa? Karena di saat tua Mhm. justru kita butuh lebih aktif Ya. supaya nggak cepet pikun, supaya Yes. ototnya nggak cepet apa namanya, em, Kaku. nggak cepet kaku gitu. Ini sih karena di saat itulah kita butuh badan kita lebih lebih aktif gitu. Makanya kenapa Mhm. dokter selalu bilang kalian harus jalan. Ya justru aku kayak aku akan mencoba untuk fun lebih muda dulu. Kalau misalnya harus kerja, ya udah nggak apa-apa. Karena aku pengen tetap otaknya tuh muter di saat aku udah tua gitu. Nggak mau cuma dan menikmati duit. Wah, langsung keram tuh otak. Sekarang yang Yes. umur umur kita di umur 40-an Mhm. aja lama nggak gerak, tidur kelamaan, bangun-bangun udah kan. Apalagi apalagi kalau kita udah tua berhari-hari berminggu-minggu cuma di kamar di rumah nggak ngapa-ngapain hanya menikmati uang pensiun. Aduh nggak deh aku nggak. Dan aku tuh nggak mau di saat tua udah susah jalan tiba-tiba baru mau jalan-jalan keliling dunia gitu. Kayak kayaknya Udah enggak nggak deh, bisa nikmati apa-apa udah nggak lagi bisa ya kakak. nikmatin Udah Betul. apa-apa. Ada bukit Setuju. roller kayak coaster bukitnya masih indah banget susah. tapi dengkulnya nggak bisa gitu. Aku nggak mau, aku udah Nggak bisa. sekarang aku udah melihat dunia. I'm fine, I'm content. Aku udah bisa muda aku udah banyak yang aku lalui. Jadi nanti tua aku udah bisa santai kerja di rumah aja, nggak harus kayak aku belum pernah ngeliat Eropa, gue belum pernah ngeliat Amerika, tapi kayak jalannya bisa, duitnya ada tapi kalau nggak ada tenaganya nggak bisa diapa-apain juga kan, Iya, nggak bisa dipaksa. setuju. Nah itu ya, Da- jadi aku Mhm. balik lagi ke yang gimana cara ngelakuin sama parents, Mhm. memberikan pengetahuan aja gitu. Karena Ah, tetap kita juga harus tahu kita kita mau melangkah ke hal yang baru, tapi itu harus ada plan-nya. It might Mhm. sound apa namanya, semuanya kayak harus terlihat hmm, instan, tapi tetap kita harus ada langkah-langkahnya. Kalau misalnya kita nggak Ya. ini, kita mau ngapain? Di Indonesia kita mau ketemu siapa? Jadi Mhm. aku udah jelasin ke mereka di Indonesia Mhm. koneksi aku ini. Aku akan Mhm. ngobrol sama mereka, aku akan meeting sama mereka, aku akan ikutin jejak langkah karir mereka. Lalu Mhm. aku juga kenal sama produser ini, musik director ini, di bisnis ini. Jadi aku udah ada list gitu. Mhm. Nah, itu yang Ya. akan membuat mereka juga mikir kayak, oke, dia orang serius. Karena di awal, bokap mikirnya aku pulang ke Indonesia itu karena aku nggak mau hidup, eh, nggak mau kerja susah di dunia Mhm. engineering gitu. Not knowing, Mhm. Mhm. tanpa diketahui bahwa pas pulang ke Indonesia ternyata kerja lebih susah bergerak. Sementara pas Mhm. engineering lebih gampang banget, tinggal duduk Mhm. minta apa tugasnya apa, ya udah tinggal kerjain aja gitu. Mhm. Sementara di Indonesia kita harus kreatif, kita harus cari Ya. cari bikin jalannya kita sendiri gitu kayak. Ya. Kita harus kadang-kadang kita harus membuat our own path gitu. Ya. Supaya kita bisa ya kita harus bikin jembatan kita sendiri untuk kita bisa Mhm. melangkah lebih jauh lagi gitu. Yes, Dan on itu page walaupun itu susah, tadi ya. tapi Iya, iya, tapi benar-benar. saat kita melakukan hal yang sesulit Mhm. apapun, tapi kita suka, kita happy-happy aja, Ya. nggak ada betul. stresnya. Malah Yes. jadinya Betul. malah jadi kayak challenge gitu loh, kayak ya Mhm. kayak aku sampai sekarang belum mengerti funnya di mana untuk orang lari, karena menurut gue Mhm. membosankan, tapi mereka bisa menikmati itu gitu, dan mereka happy-happy aja walaupun aku ngeliatnya kayak capek ya lari ya kayak melakukan hal-hal itu, tapi di sana
bisa ada orang yang bisa mendapatkan fun di mana mereka bisa sampai puluhan kilometer. Mhm. Aku kayak 2 kilometer aja deh. Gue tunggu aja di kafe, kalian lari, nanti kasih tau di mana, gue susul. Gue nongkrong di kafe ini aja. Gitu. Nah itu karena kita belum belum bisa kalau saat kita belum bisa menemukan hal Ya, yang kita nikmati gitu, Mhm. ngerjainnya akan berat banget. Ya. Tapi bisa kita melakukan hal yang kita cintai, seberat Mhm. apapun tantangannya, wah itu malah menjadi kayak Ya. apa ya? Makanya aku setuju sama anak-anak tuh main video game yang ada Mhm. level-levelnya. Jadi Mhm. mereka bisa melihat bahwa di saat kita mau naik level, tantangannya itu akan lebih sulit. Mhm. Dan itu ya, bisa udah terekam di otak mereka bahwa Ya. ya udah, emang ini tantangan hidup seperti berarti gue mau naik level betul. gitu. Mhm. Gitu. Ya, Kita harus dan naik level kita harus mengalahkan raja terakhirnya yang udah pasti akan lebih susah gitu. Jadi Mhm. aku, apa? no, go ahead, go ahead, go ahead, go Ya, ahead. jadi Jadi aku, aku juga untungnya waktu masih kecil aku diperbolehkan sama bokap, bahkan dia yang ngasih Nintendo gitu, Mhm. bisa aku main kayak wah menjalani ini mungkin ngelihatnya kayak it's just a game, tapi Mhm. tanpa kita ketahui terekam di memori kita bahwa ya menjalani sebuah hidup tuh ya harus kayak gini, ada tantangannya. Dan kalau Mhm. tantangan semakin berat, artinya kita mau naik level. Dan misalnya kita udah bisa betul, mengalahkan raja terakhir atau tantangan yang terberatnya, Ya. pasti nextnya itu akan lebih sebenarnya lebih berat, tapi kita udah lebih bisa Mhm. menjalannya dengan santai karena kita tahu oh kita bisa ngalahin ini gitu. Karena kita udah ngalahin yang sebelumnya. Nah itu Yes. yang aku dapetin tuh waktu kecil bahwa ya Mhm. life is not gonna be easy and Mhm. when it gets harder artinya you are ready for the next level Mhm. gitu. Yes. Gareth, jadi ternyata kenapa bisa disetujui, bisa di-approve, karena memang simply proposalnya cukup komplit ya, Bung Tata ya. Lewat Mami, ada betul, proposal yang cukup komplit, kalau enggak ya, aduh enggak Ya betul. ini enggak jelas nih. Itu Ternyata ada key, proposalnya cukup komplit juga nih. keywordnya tuh komitmen Ah, sih. nah, kayak Keywordnya tuh komitmen, komitmen. mhm, Di saat kita bisa menunjukkan bahwa kita ya, committed, komit, komit. komit dengan Mhm. pilihan hidup kita ke depan, mereka nggak bisa bilang enggak. Apalagi di saat kita udah akhirnya dapat kesuksesan pertama aja. Mhm. Di saat aku yang waktu aku pulang ke Indonesia tuh hampir setiap hari itu diteleponin sama bokap udah ngapain, udah ngapain. Karena dia Oke. mikirnya aku Heeh. cuma mau santai-santai aja. Mhm. Tapi setelah setahun 2 tahun, pokoknya setahun dulu, setahun pertama tuh, Mhm. wah, dicecer terus tuh. Tapi setelah aku akhirnya masuk ke Gita Cinta The Musical, Mhm. dan pada saat itu Gita Cinta lumayan fenomenal karena menjadi satu eh, teater musikal pertama Indonesia yang sebesar itu dan sesukses itu. Mhm. Dan masuk ke berita-berita, mereka Mhm. akhirnya membaca berita di komputer mereka pas di Amerika, mereka ngelihat ada foto aku juga di situ. Akhirnya mereka Mhm. mikir, oh ternyata anak gue emang serius dan Mhm. dia bisa menunjukkan bahwa dia dalam waktu setahun 2 tahun bergabung di sebuah project yang besar. Mhm. Udah, mereka mau ngomong apa? Iya. Itu aja ya, sih yang jadi pesan aku untuk 2013 itu ya debut besarnya kayaknya di apa? 2000. Soekarno itu ya, Wah, Bung? kalau Soekarno 2003. sih sebenarnya Soekarno udah it's a plus lah. Udah. Tapi Oh, udah. sebenarnya Gita Cinta itu Gede uh, ya? titik Mhm. mereka Iya. yang akhirnya kayak merealize oh the ternyata dia turning point Oh. ya, turning that point was the mereka ya Mhm. turning point. dari Yang awal yang mereka berani-berani benar-benar ngelepas gitu ya, Bung? Oke, oke gitu. di mana mereka masih nggak yakin di Heeh, awalnya, tapi heeh. setelah ngelihat involvement aku di Gita Cinta Aha. The Musical, itu mereka udah mulai sadar lah kalau ternyata emang anak buat seniman. Apalagi the Oke. next-nya itu musikal Laskar Pelangi lebih sukses Mhm. lagi, Ya, lebih besar betul. lagi, 30 Mhm. show kita sampai kita akhirnya ke sempat Sempat, ke Singapura juga, main di Mhm. Singapura dan di Esplanade-nya yang di main stage-nya gitu, di mana
Orang Indonesia belum Wow. ada tuh Mhm. Wow. performing di Di main dunia apa stage ya. di main stage-nya Esplanade Mhm. Tapi Singapura. emang Laskar Pelangi bagus banget kok. Iya, Bagus Ya. banget, it's magical. bagus. Menurut aku it's Magical, one of betul. the Itu most made magical. me bisa laugh, bisa cry, bisa apa Betul. gitu ya. Ya, ya, Betul-betul itu Dan betul-betul aku ya betul-betul rasanya kayak betul-betul oh inilah rasanya kalau kita lagi nonton kayak di Broadway gitu ya. Betul-betul rasanya kayak gitu. No, I'm not joking. That's iya why Mhm. iya aku iya. kan Ada abis historinya, ada nonton macam kamu komplit kan ya. aku Mhm. bilang abis nonton kamu kan aku bilang, hey, you it's so Broadway man gitu kan. Terus Ya, ya. gue WA dia langsung gitu. Abis itu apa do you remember gitu baru I was is it you? Aku tanya gitu, is it you yang di sana? Terus dia Iya bilang, karena ya karena gue emang itu anak-anak kecilnya juga magical banget. Itu Yes. iya. yeah, it was just a great You experience. made Engagement-nya me tuh kayak fall dapat in banget love ya. with the musical Keren Indonesia. banget emang. Indonesian Keren, musical semuanya keren. betul-betul. Pergantiannya, semuanya Dari kayak ya ceritanya, dari stage apik desainnya, banget. dari penontonnya musiknya, tuh it's nggak dikasih waktu buat nafas. Cuman betul. Iya terkait. betul. Mhm. Jadi emang semuanya ya menurut aku Laskar Pelangi sih sempurna ya. Dari Mhm. castnya, Profesional banget. Yes. musiknya, bagus banget. Bagus banget. Ya, Keren. Bagus makanya banget. dan setelah mereka ngelihat berita itu, ya semakin mereka udah kayak yakin. Jadi intinya kalau misalnya kita mau Mhm. eh, orang tua kita mensupport apa yang mau kita lakukan Mhm. ya kita harus buktiin. Sesimpel Ya. itu Iya. aja. Kayak nggak Cuma ada kadang-kadang kita cara tuh lain ya, Bung ya. nggak ada cara lain, nggak ada cara. Mhm. Just buktiin Mhm. aja, nggak usah banyak, nggak usah ngambek-ngambek, nggak usah banyak ngomong kayak Mhm. papa harus ini harus nggak usah. Udah kita fokus ke diri kita sama fokus ke goal kita. Kita set goal kita apa, bisa kita Mhm. bisa mencapai tujuan itu sendiri dan sukses. Ya orang tua nggak bisa ngomong apa-apa. Dan aku Mhm. juga aku nggak ada privilege apa-apa di saat itu. Aku benar-benar mulai dari nol. Aku casting, Mhm. aku audisi di antara ratusan orangnya. Mhm. Gimana caranya aku harus bisa kepilih ya, aku harus berikan yang terbaik juga. Jadi emang nggak bisa setengah-setengah sih kalau emang mau sukses. We have to go Ya. all the way. Mhm. Nggak bisa Yes. sampai sekarang ya aku bisa berada di sini. Itu semua bukan karena cuma koneksi atau itu, nggak ada koneksi Mhm. juga gue. Ya, lots of prayer, lots of faith, Mhm. knowing that my next step, God will always be beside Be me there. and guide me. Amin. Itu udah membuat aku lebih yakin aja gitu, karena emang kita harus selalu yakin setiap kita melangkah gitu. Mhm. Dan having faith, it helps me a lot gitu. It helps me karena terkadang banyak banget hal-hal tantangan yang di luar kemampuan aku gitu, di luar nalar aku, kayak wah ini sih kayak berat banget tantangan, and that's where faith plays a big Mhm. role lah gitu. Gue Yeah. cuma bisa beriman bahwa Tuhan pasti akan jaga dan Tolong. akan membantu aku setiap langkah aku, dan aku baru situ berani melangkah dengan yakin. Mhm. And most of the time ya it went very smoothly gitu. Not very easy ya, but Ya. very smoothly gitu. It's still challenging, tapi when you knowing that God will always be with you, tuh having that faith Yes. with you helps a lot. Kalau enggak aku bakalan banyak sekali pertanyaan, gimana kalau gini, gimana kalau gitu, gimana kalau gini. Kebanyakan kayak gitu malah nggak jalan-jalan, kita bakalan stagnan, kita bakalan stuck in one place, yang akhirnya nggak akan mau ke mana-mana gitu. And once I said Tuhan, aku berserah, aku akan melakukan everything that I can with my strength, dengan kekuatan yang terbesar, akan memberikan segalanya. But the rest of the way, I'm just gonna berserah. Aku akan menyerahkan kepada dirimu. Kalau emang itu happen, everything will look smoothly, I will succeed. Kalau enggak, berarti bukan di situ. That means God has another plan. Nah, itu yang kita harus akan tetap jalanin lagi. Jadi jangan terlalu
egois dengan keinginan kita, karena kadang-kadang Mhm. apa yang kita inginkan tuh bukan apa yang Tuhan Ya, udah Ya. siapkan buat kita. right. Yang akhirnya orang jadi malah stuck dan nggak kemana-mana karena egois pengen yang itu. Mhm. Hmm. Kayak misalnya aku kayak egois mau jadi seniman di Amerika, mungkin aku nggak akan bisa berkarya sampai seluas ini dengan Mhm. pulang ke Indonesia gitu. Banyak orang yang bilang, lu downgrade dong, lu ngapain di Indonesia? Doesn't matter menurut aku, karena my goal it's not di apa ya, terkenal di dunia, Ya. tapi untuk bisa berkarya. Mhm. Karena itu that's enough for me gitu. I'm doing something that I love dan Yes. bisa diterima dan bisa menghibur banyak Betul. orang gitu. Kalau Nah, misalnya aku goalnya bisa, itu ya kan paling aku bermanfaat ya, Bung ya. bisa bermanfaat karena Bermanfaat in dan the end menghibur. Mhm. Mhm. pada akhirnya kalau kita yang mau di dunia entertainment, tujuan utama kita ya mengentertain people dan menghibur Ya. orang di dunia hiburan ini. Di saat Mhm. aku melakukan di saat aku create banyak hal di Amerika, nggak banyak juga yang terhibur. Paling terhibur orang Indonesia juga. Gitu. Mhm. Ngapain when you're not that impactful? Ya udahlah, Amerika kan cuma label. Sekarang aja juga lagi menjadi begitu. Ya. Akhirnya kayak ya udah back to my own roots. Mhm. Saat aku bisa menghibur orang di sini sama aja. Bahkan lebih banyak orang yang terhibur di sini daripada di sana gitu. Ya. Jadi sama ya, sebenarnya salah satu orang yang bikin aku pulang ke Indonesia tuh siapa namanya, Frankie Sihombing, salah satu ya cipta lagu Ya. rohani Indonesia. Kemarin aku sempat ketemu anaknya, aku bilang sama anaknya, Mhm. tau nggak, gue Veteran. dulu lama di Amerika, bukan aku sama si Ben yang ketemu. Oh, si Ben. Tau nggak, gue tuh lama di Amerika, dan akhirnya gue pulang ke Indonesia itu gara-gara bokap lu, aku bilang. Dia langsung kayak, bokap gue? Iya, waktu bokap lu ke Amerika ketemu sama gue, dia ngomong sama gue juga nggak tahu dia masih ingat apa nggak ngomong gini, tapi dia ngomong gini ke gue, lu ngapain jadi tikus di negara orang kalau lu bisa jadi macan di negeri sendiri. Wah, bilang gue. Wow, merinding gue. Ya. Got it. It doesn't matter Nampol where you banget are ya. gitu. It doesn't matter where you are. Tapi kalau lu bisa ngebangun diri negeri lu sendiri, mendingan lu ke situ lah gitu. Jadi macan di negeri sendiri lah. Lu ngapain jadi tikus di negeri orang gitu? Gitu. Wow. Akhirnya aku Yes. pulang Ini dan itu kembali ke habitat. Aku punya pertanyaan. Apa? Aku punya pertanyaan. Dalam your career journey and everything ya, dalam career journey pasti kan pernah ngalamin hal-hal gitu ya. Do you have a kind of like that experience? Kamu bisa ngalamin bilang ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan, I don't think I Banyak can make banget. it gitu. Pernah? Please tell. Every single one. Mungkin bisa juga kayak life hacknya kalau lagi down gitu kali Bung Tanta ya. Kalau Ya, lagi drop basically down aku gitu. selalu bahkan Oh, akhirnya aku praise juga Lord. bahkan aku sampai bikin lagu yang judulnya Berserah, karena that's basically my motto in life gitu. Wow. Setiap aku melangkah, aku hanya cuma bisa berserah. Jadi kalau kalian di Apple Music atau Spotify ada Berserah Tanta Ginting itu ada, dan aku nyiptain itu di tahun 2004 sama sahabat aku Joshua Artono yang sekarang udah menjadi pastor juga di Kapan-kapan mau saya undang juga tuh, beliau belum pernah di sini tuh, Bung. Nah, itu dia lebih impactful lagi. Itu kita berdua Di bareng. Semarang beliau tuh, Bung Tanta. Kita berdua baru lulus kuliah, dan kita tuh ngeband bareng. Kita ngeband bareng di Four Wall itu. Dia juga orang apa? Dia tuh tadinya drummernya keyboardisnya Four Wall gitu. Kita menciptakan lagu itu karena di saat kita mau ikutan di tahun 2004 kita mau ikutan pelayanan ke Indonesia, itu biayanya kan kita harus tanggung sendiri. Berarti biayanya itu besar sekali. Kita berdua nggak punya duit. Gimana ya? Gimana Josh? Ya kita berserah aja lah. Kalau misalnya ini pasti ada miracle. Ya udah. Dan di saat itu kita lagi ngumpul di garasi dia, nyiptain lagu itu.
yang judulnya Berserah, benar-benar lagunya tentang berserah, bahkan setiap nafas aja itu sudah aku serahin sama Tuhan. For some reason aku nggak tahu gimana, ada yang ngasih duit yang sampai sekarang kita juga nggak tahu siapa. Duit itu exactly the amount of untuk kita bisa ikutan pelayanan ke Indonesia. Wow. So my journey begin with faith and miracle from God untuk bisa pulang ke Indonesia. Wow. Dan Wow. banyak lah, bahkan Gita Cinta pun casting, it's also a miracle. Karena Gita Cinta itu tentang SMA. Pada saat itu rambut Yeah. aku masih gimbal. Karena aku waktu itu masih rock and roll. Rambut aku gimbal, aku casting yang dan aku nggak kenal siapa-siapa di situ. Yang aku tahu cuma ada sutradaranya Kak Ari Tulang, produser yang sekarang akhirnya jadi sahabat aku banget, udah jadi kayak my sister, Maera Kanigoro. Dan aku nggak kenal mereka gitu, cuma aku tahu dikenalin di situ doang. Aku gimbal, dan aku baru tahu kayak beberapa tahun yang lalu sang produser ngomong sama aku, si Mbak Mia, dia bilang, tahu nggak kamu your audition sheet, your casting sheet itu udah aku buang gitu. Karena menurut aku nggak ada anak SMA di Indonesia yang gimbal. Jadi secara look aja kamu tuh udah nggak masuk. Kamu aku buang. And secara miraculously, Kak Ari Tulang, sang sutradara bilang, enggak, diambil lagi casting sheet. I saw something in him. Kak Ari Tulang bilang gitu. Wow. Ada sesuatu nih sama nih anak, dia bilang. Aku mau dia. I don't know what happened kan. Cuman for me that's a miracle. Udah dibuang kok. Yeah. Udah dibuang, dan Mbak Mia sampai sekarang ngomong itu gitu. Dan Kak Ari juga kemarin ketemu, iya, aku bilang, aku nggak tahu, aku pas aku ngeliat kamu, I just saw something aja. Jadi aku I fought for you, dia bilang gitu Kak Ari tuh. Wow. Dia balikin lagi, Awesome. and that began my career in entertainment. It also start with a miracle from God. Jadi every single step that I do in life, semua common denominatornya yang ada bagian besarnya itu miracle from God. It's wow. My faith, lots of prayer, dan berserah. Nah, itu aja sih. Dan sampai sekarang. What triggered you guys to do this agape movie? Alright. Jadi agape movie is well, I did not I did not know juga, waktu itu baru kenalan di saat filmnya. Jadi ternyata ada anak muda, namanya Sam Tobing, yang sekolah teater di New York. Dia somehow pengen bikin film di Indonesia, dan dia pelayanan sekali juga anaknya. Dia melayani di gerejanya di sana. Dia menciptakan sebuah cerita yang akhirnya dibawa dicari kira-kira yang bisa bikin film ini di Indonesia gitu. Cuma udah pasti mainstream production house pasti akan hesitate untuk ambil cerita ini, karena walaupun sebenarnya cerita itu nggak 100% Christian, cuman the word agape itself is very Christian gitu kan. Although it's actually Greek. It's just one of the 4 types of love dari Yunani. Dan cerita dari film ini sendiri very interesting karena kejadiannya itu di rumah sakit. And it actually shows the part, kalau kita kan film sering banget ngelihat bagian yang orang-orang yang sakitnya gitu. Ini justru caregiver, orang-orang yang memberikan kekuatan, karena kita kadang nggak melihat bahwa orang yang menjaga, misalnya istri yang menjaga suaminya lagi sakit, kadang itu yang lebih berat loh sebenarnya, karena
there's emotional warfare lah gitu. Melihat kita lagi takut banget suami kita kenapa kita panik, tapi kita harus terlihat kuat supaya pasangan kita yang sedang sakit bisa semangat lagi gitu. Nah itu yang sebenarnya berat kan, sebenarnya jarang juga diceritakan. Jadi film Agape itu menunjukkan itu. Jadi yang interesting juga kejadiannya di satu rumah sakit, tapi ada 4 cerita yang berbeda yang involve dari 4 sisi. cinta. Sisi Dari 4 sisi angle-nya berbeda. beda. Yes, jadi sebenarnya justru malah ada si 4 cinta itu, Phileos, Storge dan Eros ya. Kayak, jadi ada juga cerita ya tentang sama teman. ada yang tentang suami istri, gimana suami sakit, istrinya mencoba untuk membuat suaminya tetap kuat. Itu ada Mbak Meriam Belina sama Om Dia Pangsadewo. Ada kisah cinta tentang ibu dan anak diangkat oleh Kusnaidi dan Sarah Beatrix, anaknya yang sedang sakit. Gimana ibunya tetap kuat untuk bikin mereka tetap semangat hidup walaupun dia sedang mengalami penyakit kanker. Ada tentang kakak adik yang diperankan oleh Pangeran Lantang dan juga Ania, dan ada kisah bromance antara sahabat yang diperankan oleh aku dan Samuel Rizal. Orang sakit yang paling santai. Orang sakit yang paling santai. Emang pas banget sih, emang pas banget. Nah, itu tapi yang, harus ada disclaimer-nya, harus ada disclaimer-nya. Sendiri banyak-banyak. Betul. Jadi basically ya, Agape it's a very interesting story, it's a very very good movie, very relatable untuk most of us ya, apalagi yang sudah pernah melalui cerita-cerita yang, karena dari komen dan segala macam banyak yang relate ya, waktu gue ngejagain bokap gue, waktu gue ngejagain nyokap, waktu gue ngejagain adik gue ngerasain itu dan segala macam, karena emang itu perasaan yang hampir nggak pernah diportray di sebuah film. Perasaan si orang yang ngejaga loved ones-nya yang sedang sakit gitu. Nah, film Agape ini menunjukkan itu gitu. And hopefully ya filmnya bisa memberikan impact yang besar lah dari penontonnya. Cuma sayangnya itu aja, kita emang dari awalnya kita nggak dapet layar banyak karena PH-nya bukan PH besar. Mungkin dari sananya bisa dibilang baru. Jadi there is selalu akan ada keraguan dari pihak bioskop untuk mau ngasih layar banyak gitu. Karena ya it makes sense lah, kan pemilik bioskop is a businessman. Mereka cuma mau bioskopnya rame dan membuat duit, karena kosong atau rame mereka tetap harus menggaji karyawan kan. Karena listrik tetap jalan, 1 orang pun yang datang bioskop tetap jalan gitu, tapi kan that will not cover the cost. Inilah the cost gitu. Jadi ya dimengerti juga, jadi mereka nggak yakin, tapi hopefully nggak cuma start di bioskop lah, hopefully setelah misalnya udah nggak di bioskop pun akan ada OTT atau streaming platform yang ngambil, dan mungkin di situ environment-nya di situ, mungkin apa tadi namanya, habitatnya mungkin di situ nanti dia lebih akan bisa filmnya akan bisa lebih bertumbuh lebih besar lah mungkin di platform itu, mungkin dia akan it has to start somewhere anyways, you know. Yes. Start somewhere. Kita nyoba dulu setidaknya kita main di bioskop, when it doesn't make impact that much, ya mungkin that's not the environment, it's not the habit. Mungkin nanti pas di platform streaming, orang-orang yang di pelosok-pelosok juga bisa nonton dengan HP-nya, dengan laptopnya gitu kan. Dan semoga impact-nya akan lebih besar setelah
kalau mereka bisa nonton lah gitu. Setelah bisa Inspirasinya dapat lah disiarkan. dari sana ya. Iya ya, bahwa ya apa, you have to be strong and dan cinta itu sendiri you have to give it unconditionally. Iya. Dan apa impact dari memberikan agape gitu, the unconditional love to your loved one, itu impactnya apa, itu semoga bisa dirasakan di film ini. Yes. Yes, Gareth. Jadi apa ya, kalau punya ini mungkin definisi tentang cinta itu bakalan kayak sedikit kehapus karena kan kadang kita mikir kalau mencintai itu kayaknya tanpa luka, tanpa ini ternyata pasti ada luka, ada kecewa, ada lelah, tapi memutuskan untuk, nah itu dia ya kayaknya Bung ya Terus di memberikan sini. Terus cinta itu memberikan, sendiri memutuskan untuk terus mengalirkan dan memberikan. tanpa kondisi, Yes, memberikan Yes. cinta tanpa kondisi, tanpa Unconditional. tanpa berharap, bahkan berharap cinta itu kembali gitu. Yeah. But Yes. the impact of giving that is astronomical ya, bakalan besar banget impactnya kalau Yes. kita bisa memberikan that unconditional love to anyone. True. Yes. So Tanta, as Yes. a closing statement for all Yeah. the good news Yes. listeners, what is your statement? Pesan My semangat. statement ya. apa? Good news. Pesan. God is alive. God is real. Pesan semangat mungkin kan banyak yang sekali Aku yang contoh yang hidup gitu, contoh yang hidup bahwa yes. having faith, having Yes. lots of prayer and never giving up is that's how gitu. Yang kerasa banget bahwa Tuhan itu ada gitu. Jangan pernah lose your hope, jangan pernah lose your faith. Dan apapun itu tantangannya di saat kita nggak bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, jangan ragu untuk berserah dan selalu involve God in every step that you take. Itu aja sih. Jadi sebelum kita mulai apapun, mulailah dengan doa dan menjalankan hidupnya dengan iman. Dan selalu ada tujuan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Yes. Itu aja. Oke, keren banget. Gensol ya, kini obrolannya seru banget ya. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari obrolan dengan Bung Tanta ya. Mulai dari bersyukur atas memori kecil loh, tapi diingat ya. Lalu juga bersyukur mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat dari sosoknya Bung Tanta kayaknya asik, fun kayak gitu ya. Ternyata behind the scene-nya tuh bener-bener mengandalkan Tuhan kayak yang kita tuh yang biasa aja malu nggak sih, harusnya kita malu juga gitu Sol ya kalau kita yang sama masih ini biasa. sama satu lagi yang aku sering juga kasih ke banyak orang bahwa kita harus setia terhadap hal yang kecil juga. Gitu. Itu yang kadang orang nggak melihat ya, ini kecil nih, nggak deh, gue nggak akan ngasih 100% karena ini cuma hal yang kecil loh. You have to be kita harus setia, kita harus bahkan ke hal yang paling kecil pun kita harus setia. Jadi kita sekecil apapun berkat yang Tuhan kasih, kita terus harus menjalaninya dengan hati yang hati yang luas lah gitu, hati yang besar. Dan seperti untuk Tuhan lah ya Bung ya. Ya betul. Sekecil apapun itu, karena kadang-kadang orang mengoversi dan tidak melihat itu gitu, cuma berkat kecil lah, enggak. Sekecil apapun berkat yang Tuhan kasih, you have to be setia. Kita harus mensyukuri dan menjalaninya dengan senang, dengan sukacita. Itu yang harus ditempel gitu. Yes. Itu lagi. Itu, aduh, jadi diingetin lagi kan, Sol ya. Apa ya, yang ngomong Bung Tanta sayang penuh. Rasanya kayak dilengkapi gitu kan. Kadang kita suka lupa mengingat hal yang kecil di masa kecil aja lupa Bung Tanta ingat loh. Itu bersyukur, kemudian tidak mengabaikan hal-hal kecil yang kayak oversee itu ya. Jangan, Sol ya. Itu pelajaran yang saya dapetin. So, hopefully juga Anda mendapatkan hal yang sama, mungkin di angle yang berbeda.
Kita harus Yes. tetap Yes. setia kepada Tuhan ya. Well, Betul. thank Yes. you again buat Bung Thank Tanta. you. Terima kasih Yes. teman-teman. Thank you Yes. guys. Ya, Thank finally you so Indi dan much, juga Sarah ya. Sarah. Saya Indi, Sarah, Ya, and Bung Tata buat dan good saya news. Tanta. Yes, good news. Bisa on Good News for You at 94.9 Good News FM. Good news for the Good news family. for the family. God bless. Thank you, Bung. Bye.